Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal paket 2 ya, di UKK kejuruan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dimana untuk soal-soal ini kita membutuhkan beberapa alat ya. Yang pertama mungkin PC, klien atau laptop, kemudian smartphone, switch, router board ya. Kemudian untuk yang lain-lain seperti crimping tools, kabel, itu mungkin nanti di materi lainnya. Nah, yang harus dikonfigurasi diantaranya seperti yang ada di soal ini. Kita akan mengkonfigurasi dari soal mulai dari nomor 6 sampai dengan nomor 7 ya, sampai sini. Nanti akhirnya kita akan lakukan pengecekan di nomor 8 ini ya. Baik, langsung saja ya. Di sini dibutuhkan dua router board. Router board yang pertama akan dikonfigurasi untuk kabel atau lokal ya, jaringan lokal. Dan router board kedua nanti akan digunakan untuk wireless. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasi untuk kabel terlebih dahulu. Oke, pertama kita buka aplikasi Winbox-nya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan untuk router board pertama ya, untuk konfigurasi kabel. Nah, langkah awalnya seperti pada layar berikut. Kita coba masuk ke aplikasi Winbox-nya dengan cara mengklik MAC address atau IP address. Di sini diusahakan IP address-nya sudah 0000 ya. Artinya dia sudah tidak ada konfigurasi alias masih kosong. Nah, kita connect saja. Baik, untuk langkah awalnya pertama kita buat dulu penamaan supaya nanti tidak tertukar, karena di sini menggunakan dua router board. Jadi kita kasih nama untuk yang pertama, ke menu sistem pilih identity ya. Kita kasih nama saja router kabel gitu. Klik apply dan oke. Nah, otomatis dia akan berubah di nama di atas ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita juga melakukan penamaan di interface dengan masuk ke menu interface di sini ya. Klik menu interface, kemudian di sini ada beberapa pilihan yang akan kita konfigurasi, cukup dua saja, header 1 dan header 2. Untuk header 1 double klik, kita kasih nama header 1 tuh biasanya atau pastinya dia untuk internet ya. Header 1 kita kasih nama internet. Klik OK. Kemudian untuk header 2 double klik header 2 yaitu lokal ya, karena untuk jaringan lokal kabel kita pilih lokal, kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita lihat soal. Nah, kita dipinta untuk membuat IP lokal ya. Ini IP lokal, jaringan LAN-nya yaitu 192.200 plus absen 2/24 ya. Nah, sebelum ke sini bagusnya kita akan mendapatkan dulu IP address dari ISP ya. Nah, kita sebut saja ini router A ya. Untuk IP router A kita minta dulu IP address dari ISP dengan cara masuk ke IP, pilih DHCP client. Nah, kemudian kita klik tanda tambah ini. Nah, untuk interface jangan lupa diganti menjadi header 1 internet, karena kita akan mengambil sumber dari internet ya. Klik apply, kemudian oke. Tunggu statusnya sampai bound dan dia mendapatkan IP address, artinya dia sudah mendapatkan alamat IP dari ISP. Kita close dulu. Langkah selanjutnya baru kita akan membuat IP address dari atau untuk jaringan lokal ini. Ketik IP, pilih address, kemudian soal meminta kita masukkan IP address seperti ini.
ya. Nah, kita masukkan, klik tanda tambah di sini, masukkan IP address seperti soal, yaitu 192.200. Nah, di sini menggunakan absen kalian. Contoh di sini menggunakan nomor 4, kemudian titik 2/24 ya. Untuk 4 ini sesuai absen. Jika kalian absennya 6, 10, nah berarti di sini juga diganti jadi 6, 10, disesuaikan dengan absen ya. Kemudian untuk interface, ini penting juga, jangan sampai salah pilih ya. Interface pilih untuk jaringan lokal, jangan sampai kita menggunakan internet, karena yang internet sudah kita buat sebelumnya. Header 2 lokal, setelah itu klik apply, kemudian oke. Nah, kita sudah membuat 2 IP address yang akan dihubungkan nantinya ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat DHCP server agar si PC dari laptop ini atau PC ini bisa mendapatkan IP address. Caranya masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP server, pilih yang DHCP setup. Nah, interface-nya jangan lupa, kalau ini untuk jaringan lokal pilih yang header 2 lokal. Klik next karena di sini tidak ditentukan ya di soal. Jadi kita next saja. Next. Oke, selesai untuk membuat DHCP poolnya atau DHCP servernya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan jaringan lokal ini ke internet ya. Untuk menghubungkannya kita harus masuk ke IP, terus pilih firewall, kemudian pilih NAT ya, tab NAT sini, klik tanda tambah, pilih di tab general di awal, chainnya src NAT tetap, kemudian out interface-nya kita pilih yang header 1 internet karena sumbernya dari internet, header 1 internet ya. Kemudian action-nya pilih yang must be read. Nah, oke. Must be read, klik apply dan oke. Oke, kita cek di jaringan kita apakah sudah terhubung, belum ya. Untuk mengeceknya kita buka CMD dengan klik Windows R, klik CMD, klik enter. Nah, oke. Sepertinya dia udah berubah otomatis di sini ya. Kita cek IP address-nya. Ketik IP config. Enter. Nah, untuk IPv4 ini address kita sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu 192.200.41. Ini merupakan IP address untuk jaringan lokalnya ya. Nah, kita cek apakah dia sudah bisa terhubung ke internet dengan cek kembali ping ke Google, IP address Google, yaitu ketik ping spasi 8.8.8.8 enter. Oke, jika replay berarti dia sudah terhubung ke internet ya. Baik, langkah selanjutnya, nah untuk langkah selanjutnya di sini tadi kita sudah buat untuk yang nomor 6A, kemudian router untuk router-nya sudah kita buat, IP internetnya sudah. Nah, kemudian kita langsung saja bisa langsung ke nomor 7, yaitu melakukan konfigurasi router. Jadi dia akan routing dan nantinya kita akan menghubungkan 2 router dengan cara nanti mempingnya apakah terhubung atau tidak. Langkahnya adalah ya, untuk nomor 7 ini kalian masuk ke routing, pilih yang OSPF. Nah, ini merupakan bagian dari routing dinamis ya. Kita akan menghubungkan dari router satu ke router lainnya. Nah, kita akan menambahkan IP address di tab network ya.
Kita kan belum tahu nih routingnya atau IP address-nya yang sudah terhubungnya apa. Masuk ke menu IP, pilih yang routes ya. Nah, IP address yang ada di sini kita pindahkan, tapi khusus yang DAC saja ya. Caranya gimana? Masuk ke menu network, tab network, pilih tanda tambah ya. Kita samakan saja IP address dengan yang ada di bawah ini. Yang pertama 192.168.100.0/24. Kemudian areanya backbone saja biar apply dan oke. Kemudian satu lagi kita tambahkan yang bawahnya ya, ketik tanda plus, masukkan IP address-nya 192.200 ya. Kemudian 4.0/24 ya, sama dengan yang ini ya. Klik apply dan oke. Nah, jika sudah, nah ini ada IP address baru yaitu DAO ya. Ya, DAO ini artinya dia sudah bisa terhubung routing ke routing yang akan kita gunakan sebagai routing penghubung ya nantinya. Baik, setelah sampai sini kita sudah menyelesaikan untuk dynamic router ya, dari A ke B. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita akan memblok situs ya. Blok situsnya seperti soal seperti di bawah ini. Jadi kita rencananya akan memblok situs dari www.linux.org ya. Caranya adalah close dulu, kalian masuk ke IP, kemudian pilih yang web proxy ya. Ya, untuk ngeblok situs ini hanya di router kabel saja. Kemudian kita klik enable. Nah, kemudian untuk port ini kita rubah sesuai dengan yang ini soal, yaitu port proxy-nya 3128. Kita copy paste saja, atau bisa diklik juga ya, 3128. Kemudian di soal juga diminta untuk change manajernya. Di sini menggunakan nomor absen, nama peserta, @sekolah.sch.id. Nah, kita copy saja atau mau diketik juga silahkan, paste di sini. Nah, kita ganti, misalkan di soal diperintahkan nomor beserta nama peserta. Di sini misalkan pakai nomor 4, nomor absen ini ya, kemudian nama gitu ya. Misalkan 4 dan sekolah tadi. Nah, seperti itu. Kemudian chatnya kita checklist. Nah, sampai sini sudah sesuai dengan nomor B ini ya, chat ya. Kemudian langkah selanjutnya pilih ke akses ya. Di akses ini kita akan memblok situs yang di soal diperintahkan untuk diblok, yaitu linux.org ya. Kita pilih menu plus ini ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah dst-host. Nah, untuk dst-host itu situsnya ya yang akan kita blok, yaitu sebelumnya kasih tanda bintang ya, bintang linux.org ya, diakhiri dengan tanda bintang kembali. Actionnya kita pilih deny ya, kemudian udah klik apply, oke, sampai sini. Namun belum selesai, kita akan ngeblok karena ini situsnya HTTPS, jadi kita harus masuk ke firewall. Masuk ke menu firewall. Nah, sebelum ke NAT kita pilih yang filter rules dulu. Caranya kalian klik tambah di sini ya, di general, chainnya forward ya, kemudian
advance-nya di konten ya. Kontennya juga samakan, ketik linux.org gitu ya. Ya. Generalnya forward, advance-nya konten linux.org. Kemudian di time-nya ini default biasanya ya. Jadi ini dari Senin, Selasa sampai Minggu ya. Jadi di bloknya seperti itu. Kemudian actionnya pilih yang drop ya. Actionnya drop, cukup sampai sini saja drop, kemudian klik apply dan oke. Selanjutnya pilih tab NAT. Nah, untuk NAT ini kita tambahkan aturannya juga ya. Masuk ke tanda plus, di generalnya pilih DST NAT ya, sampai sini. Kemudian kalian pilih ke protokol. Nah, di protokol ini pilih yang 6 TCP. Nah, satu lagi ke DST port. DST port ini port yang akan dituju ya. Kita masukkan saja 80, 80, kemudian masukkan port yang diminta soal yaitu 3128 yang ini ya. 3128. Kemudian belum selesai ya, kita pilih ke actionnya pilih yang redirect. Jadi nanti ini akan dialihkan ya, ketika membuka situs tersebut akan dialihkan ke to port ya. Ini to portnya diisi sama dengan yang diminta ini ya, 3128, port 3128. Oke. Baik, untuk NAT cukup sampai situ ya. Kemudian klik apply dan oke. Nah, setelah itu kita coba, kita tes apakah ini, sebelumnya di apply dulu ya. Masuk ke bebas Google Chrome ataupun yang lainnya silahkan. Nah, kita coba buka situsnya linux.org. Enter. Apakah bisa kebuka? Nah, ternyata kita sudah ya memblok situs dari linux.org ya, begitu. Untuk mengembalikannya lagi gampang, kalian cukup masuk kembali ke IP, kemudian firewall. Nah, untuk yang ini kita matikan fungsinya, filter rules juga kita matikan fungsinya. Nah, kita cek kembali dengan enternya ya. Nah, dia sudah bisa tampil karena kita matikan fungsi dari bloknya ya di sini ya. Untuk memfungsikan kembali sama, kalian tinggal klik di sini, klik tanda tambah. Ini satu lagi NAT juga sama, klik dan klik tanda tambah. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk soal ini port proxy, visible, blocking site, sebenarnya ini sudah semuanya ya. Baik, untuk router kabel saya rasa sudah selesai. Nah, kita lanjut ke pengaturan kedua, yaitu untuk router jaringan nirkabel atau WLAN ya. Nah, sebelumnya kita lepas dulu kabelnya, kita ganti ke router untuk konfigurasi WAN atau WLAN ya. Oke. Nah, kemudian untuk WLAN sama seperti yang sebelumnya ya, kita masuk lagi ke pengaturan Winbox. Nah, untuk pengaturan Winbox kita pilih connect ya, karena ini WAN kita pilih connect. Oke, refresh dulu. Nah, oke. Nah,
Seperti biasa diawali dengan penamaan ya. Kita kasih ke sistem, kemudian pilih yang identity. Nah, karena sebelumnya sudah dikasih nama, jadi tetap namanya router wireless ya. Jika belum, silakan diketik penamaannya. Ini bebas ya, untuk membedakan hanya wireless dan kabel. Oke, kemudian kita lihat soal ya. Untuk WLAN itu akan diminta dibuat IP address 192.100 absen 2/24 ya. Ya, seperti biasa sebelum ke sini kita penamaan dulu ya. Masuk ke interface, itu internet sudah, header 2 enggak. Nah, untuk WLAN 1 wireless juga sudah ya. Nah, sebelumnya karena ini mungkin sebelumnya sudah ada konfigurasi, maka kita bagusnya untuk reset dulu ya, supaya kita mulainya dari awal. Masuk ke sistem, kemudian klik reset configuration, klik default, klik reset configuration, supaya bersih dulu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, baik, setelah di reset ini kembali IP address-nya 00 dan identitinya mikrotik, dia artinya sudah bersih dari konfigurasi sebelumnya ya. Masuk kembali dengan klik MAC address atau IP address, boleh klik connect ya. Diawali dengan penamaan, masuk ke IP, ke sistem, identity ya, kasih namanya sesuai dan keperluan, yaitu router wireless. Oke ya. Nah, kemudian seperti biasa kasih penamaan untuk interface. Nah, untuk header 1 seperti yang sebelumnya, yaitu internet. Dan satu lagi, kita di sini khusus untuk wireless ya, jadi header 2 nya tidak kita gunakan dulu. Untuk WLAN kita aktifkan dulu tanda tambah di sini. Nah, setelah aktif kita double klik di general, kasih penamaan juga WLAN 1 wireless, klik apply, kemudian oke. Nah, langkah selanjutnya sama, karena di sini akan terhubung ke internet. Jadi kita masuk ke menu IP terlebih dahulu, masuk ke DHCP client ya, klik tanda tambah ini di interface nya. Karena header 1 yang akan menjadi internet, kita klik header 1, apply, dan oke. Tunggu statusnya sampai bound dan IP address-nya sudah dapat. Oke, sampai sini untuk internet kita sudah dapat IP address. Selanjutnya masuk ke IP, pilih address. Nah, kita akan membuat IP address sesuai yang dipinta oleh soal ya. Untuk soalnya yaitu IP address-nya 192.100 nomor absen 2/24 ya. Oke, jadi kita klik tanda tambah, kita masukkan IP address-nya 192.100.4 misalkan nomor absennya, belakangnya 2/24. Interface-nya
karena kita akan merubah untuk WLAN 1 wireless ya, berarti kita pilih yang WLAN ya. Oke, klik apply dan oke. Nah setelah itu kita masih dikonfigurasi di WLAN-nya, karena nanti akan dibagikan jaringan ke klien. Kita harus membuatkan DHCP server terlebih dahulu dengan cara masuk ke IP, pilih DHCP server. Nah di sini pilih yang DHCP setup. Oke, interface-nya WLAN 1 wireless, klik next, kemudian next kembali, nah kemudian next. Nah DNS server di sini minta ditambahin satu lagi ke bawahnya sesuai dengan permintaan soal, yaitu DNS-nya 888. Oke, kita tambahkan 8.8.8.8 ya, kemudian klik next. Last time, ini jangan lupa last time itu sesuai soal, last time-nya 8 jam ya, yang ini ya, 8 jam berarti 08 kemudian 00 ya, titik 200 ya, seperti ini. Klik next. Oke, ini merah, jangan khawatir karena belum terhubung ya. Nah langkah selanjutnya, DHCP server sudah dibuat, kita akan mengkonekkan juga ke internet. Nah ini belum bisa terhubung ke internet, jadi kalian harus masuk ke IP, kemudian pilih firewall. Di NAT ya, di NAT-nya kalian kasih tanda tambah, kemudian diawali general, chain-nya src NAT, out interface-nya pilih yang header 1 internet karena sumbernya dari header 1 internetnya. Kemudian action-nya pilih yang masquerade ya, kemudian klik apply dan oke. Nah sebenarnya sampai sini harusnya sudah bisa memberikan akses internet. Nanti bisa dicek di HP masing-masing apakah sudah ada, namun belum kita kasih password ya, dan belum kita konfigurasi juga di wirelessnya. Kita konfigurasi terlebih dahulu dengan cara masuk ke menu interface, pilih yang WLAN wireless ya, kemudian pilih yang tab wireless. Nah untuk modenya pilih yang AP bridge atau access point bridge sebagai jembatan penghubung. SSID di soal tidak diminta untuk masukkan SID, tapi kita kasih saja SID supaya nanti tidak tertukar dengan teman yang lainnya. Kasih aja nama kalian, misalkan UKK dance misal ya. Oke, sampai sini kita belum membuat passwordnya, nanti akan dibuat di security profile. Sampai sini kita klik apply dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat password untuk WiFi nya ya, dengan cara masuk ke wireless, pilih security profile ya, tab security profile, kemudian pilih tanda panah ini. Nah name profile-nya sesuaikan dengan nama yang sebelumnya aja ya, kita kasih nama misalkan sesuai nama masing-masing, misalkan di sini UKK dance gitu. Modenya pilih yang dynamic key. Authentication-nya pilih yang WPA PSK, WPA2 PSK. Ini diklik semua, dan passwordnya yang mudah saja, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8, bawahnya pun sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah begitu ya. Sebetulnya ini kalau aslinya ini akan seperti ini ya. Jadi kalau tampilannya seperti ini, biar memastikan betul enggak, kita masuk ke setting, hide passwordnya di unchecklist. Nah dia akan muncul ya, kemudian klik apply dan oke. Kita close dulu. Nah setelah itu kalian kembali ke menu interface yang ini, pilih WLAN 1 wireless, kemudian security profile-nya ganti menjadi UKK dance yang tadi kita buat ya. Sebelumnya kan hanya default saja ya, jadi setelah kita konfigurasi kita ganti jadi UKK dance.
klik apply dan oke. Nah, sekarang coba dicek di HP masing-masing apakah sudah terhubung internet atau belum. Nah, ternyata sudah bisa terhubung kalau untuk di sini. Nah, jika sudah terhubung seperti tadi, berarti konfigurasinya sudah selesai ya untuk ini ya. Nah, kita langkah selanjutnya adalah akan membuat routing. Jadi kita akan meroute dari router A ke router B ke internet. Caranya sama seperti tadi ya, kita masuk atau pilih yang routing, pilih yang OSPF, pilih menu network. Nah, IP address berapa yang akan kita route? Nah, kita harus tahu dulu, sama seperti sebelumnya, masuk ke IP, pilih yang routes ya, pilih yang routes. Nah, di sini IP address yang DC dan DAC saja yang akan kita masukkan ya. Klik tanda tambah, masukkan IP address-nya. Yang pertama 192.100.4.0/24 ya. Setelah itu maaf 192.104.0/24. Oke, klik apply. Oke, satu lagi, klik tanda panah ini, pilih yang bawahnya ya, 192.168.100.0/24. Oke, sama dengan yang ini ya. Apply. Oke. Nah, kita sudah membuat untuk routing ya, proses routing. Tunggu sampai nanti muncul DAO. Harusnya sudah ada DAO. Kalau sudah ada DAO berarti dia artinya harusnya sudah terhubung ya. Nah, sampai sini kita sudah membuat untuk dynamic routing ya, dan plus static routing. Static routingnya otomatis dari yang ada di sini ya, 000 itu termasuk ke static routing. Nah, untuk keamanannya, kalau di router kabel itu memblok, kalau untuk WLAN tidak ada perintah untuk memblok linux.rg ini ya. Jadi sebenarnya konfigurasi sudah selesai sampai dengan sini. Nah, tinggal nanti langkah selanjutnya adalah kita mengecek apakah sudah terhubung ke semua perangkatnya gitu ya, atau belum. Oke. Nah, kemudian kita coba cek ya, kita coba ping sesuai dengan soal ya, koneksi dari ke router, koneksi antara klien misalkan ya, begitu. Tes untuk router kabel ya, apakah terhubung ke semua jaringan ya, sesuai dipinta soal, yaitu tes ke router, koneksi antara klien gitu ya. Nah, coba kita cek dulu ke IP, kemudian pilih yang routes ya. Nah, di sini sudah ada DAO. DAO artinya dia sudah terhubung secara routing ya. Untuk mengeceknya, kita masuk kembali ke CMD ya. Close dulu. Nah, CMD. Nah, kita coba pertama ping ke routernya terlebih dahulu ya. Untuk mengetahui IP address router, kita kembali ke IP address. Nah, untuk IP address routernya ini ya, 92.200.4.2. Coba ping 192.200.4.2. Enter. Nah, reply berarti dia sudah bisa menghubungi router. Nah, kita coba menghubungi router yang wireless ya. IP address-nya 192.100.4.2. Enter. Maaf, belum pakai ping.
ping. Nah, reply juga artinya dia sudah bisa root atau masuk ke router dari wireless. Dan kita sekarang cek ping ke klien ya, sama klien dari sini, dari laptop ke klien atau dari PC ke klien. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu IP address dari kliennya ya. Nanti kalian masuk ke HP, pilih yang WiFi, kemudian pilih cek ya, tinggal ditekan saja, pilih IP address. Nah, di situ ada IP address-nya yaitu 192.168.1. Oke. Lupa kembali, kita pakai ping ya, harusnya ping 1 ya. Oke, reply. Artinya untuk soal ini sudah terjawab semua, tes koneksi semuanya sudah terhubung ya, mulai dari awal membuat jaringan, kemudian IP address sudah kita dapat, membuat jaringan WLAN, kemudian dynamic routing ya sudah bisa saling menghubungi, static routingnya pun sudah bisa terhubung ya. Kemudian untuk blok tadi sudah berhasil memblok situs Linux karena tadi sudah dicoba ya. Kemudian tes, untuk ditesnya kita pakai CMD dan semuanya sudah reply, artinya sudah terhubung. Baik, untuk pembahasannya mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.